Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya pada video kali ini, yaitu video membahas sebuah buku yang berjudul Peran Negara. Baik, sebelum kita melanjut lebih jauh tentang pembahasan inti dari buku ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama lengkap saya Melania Jahanur. Saya mahasiswa Universitas Nusa Cendana, program studi sosiologi. Sedikit pembahasan dari saya mengenai peran negara. Kita langsung saja ke pembahasan. Yang pertama, mendefinisikan negara. Max Weber berpendapat bahwa negara adalah komunitas manusia yang berhasil mengklaim monopoli penggunaan yang sah dari kekuatan fisik dalam wilayah tertentu. Negara kemudian memiliki kemampuan untuk membuat dan menegakkan hukum dan dijalankan oleh posisi-posisi yang menduduki dalam birokrasi negara. Singkatnya, negara memiliki kekuasaan atas kehidupan warganya serta orang-orang yang saat ini tinggal di dalam perbatasannya. Yang berikut wajib. Weber memandang negara sebagai asosiasi wajib dengan basis teritorial. Wajib negara jelas dalam periode singkat revolusi. Kita tidak punya pilihan selain tunduk pada otoritas negara selama kita secara fisik berada di dalam perbatasannya. Misalnya, warga negara Amerika Serikat yang bepergian di Rusia tidak dapat menolak untuk mematuhi hukum Rusia karena dia berada di bawah yurisdiksi Rusia. Yang berikut monopoli. Negara monopoli penggunaan kekuatan yang sah di dalam perbatasannya. Ini tidak berarti bahwa negara harus menggunakan kekerasan. Dominasi negara dibuktikan dengan kemampuan untuk mengikuti pemerintah tanpa perlu menggunakan paksaan. Ingat metafora sebelumnya tentang orang tua untuk memahami negara. Orang tua tidak selalu perlu mengancam anak dengan pukulan agar patuh. Anak-anak biasanya menurut karena mereka menerima hak orang tua untuk menghukum meskipun mereka tidak setuju dengan hukuman tersebut. Seperti yang dijelaskan oleh Michael Mann tahun 1988, ada dua jenis kekuasaan negara, despotik dan infrastruktur. Kekuasaan despotik adalah penggunaan kekuasaan fisik atau paksaan yang dilakukan oleh militer atau polisi sebagai agen negara. Kekuatan infrastruktur adalah kekuatan yang lebih modern dan mengacu pada kemampuan negara untuk mempengaruhi dan mengontrol bidang utama kehidupan kita tanpa menggunakan kekuatan fisik. Konsisten dengan pandangan Weberian tentang negara, Robert Dahl tahun 1963 berpendapat bahwa hanya negara yang memutuskan siapa yang dapat menggunakan kekuatan, dalam keadaan apa, dan jenis kekuatan yang diperbolehkan. Negara tidak harus menggunakan kekerasan dan monopoli juga tidak berarti bahwa hanya negara yang dapat menggunakan kekerasan, namun hanya negara yang memutuskan kapan kekuatan diperbolehkan. Yang berikut legitimasi. Adriver mematuhi seorang petugas polisi tidak hanya karena petugas polisi membawa senjata, tetapi juga karena warga negara mengakui hak seorang petugas polisi untuk menghentikan lalu lintas atas nama negara. Bagi Weber, jika negara ingin ada yang didominasi, harus mematuhi otoritas yang diklaim oleh kekuatan yang ada. Namun, kekuatan yang digunakan harus diizinkan atau ditentukan oleh peraturan negara. Apa yang didefinisikan sebagai diperbolehkan berbeda-beda di setiap negara dan di Amerika Serikat. Di antara yurisdiksi, apa yang konstan di semua adalah bahwa hanya negara yang menentukan legitimasi. Di Texas, seseorang diizinkan untuk menggunakan kekuatan mematikan untuk melindungi hidupnya. Dan dalam beberapa keadaan
properti, termasuk milik tetangganya, di yurisdiksi lain, kekuatan mematikan hanya dapat digunakan untuk melindungi nyawa seseorang dan bahayanya pasti sudah dekat. Ini berarti bahwa di Amerika Serikat, seseorang yang membunuh seorang penyusup dapat diperlakukan berbeda bergantung pada hukum setempat. Weber mengamati bahwa ayah terkadang mendisiplinkan anak mereka secara fisik. Kemampuan mereka untuk melakukannya dibatasi oleh negara. Beberapa negara bangsa modern sangat membatasi hukum fisik untuk mencegah pelecehan anak. Misalnya Swedia. Di Amerika Serikat, orang tua melewati batas antara disiplin dan pelecehan ketika hukuman fisik meninggalkan bekas seperti memar atau sidik jari. Warga negara yang percaya bahwa negara telah melampaui batas dapat mengambil tindakan melawan negara melalui pembangkangan sipil, protes, atau bahkan revolusi. Pada akhirnya, masyarakat kolektiflah yang mendelegasikan legitimasi kepada negara, dan ini berarti legitimasi itu juga dapat diambil seperti yang terjadi pada revolusi Amerika. Keluhan harus ekstrim sebelum kelompok-kelompok tersebut mengambil posisi yang lebih kuat. Namun, gerakan antistatis sedang bangkit dan melemahkan tidak hanya negara yang ditargetkan secara khusus, tetapi juga semua negara bagian. Munculnya negara sesuai dengan pandangan Weber, Tilly mendefinisikan negara sebagai organisasi yang relatif tersentralisasi dan dibedakan yang para pejabatnya kurang lebih berhasil mengklaim kendali atas alat-alat utama kekerasan yang berkonsentrasi dalam populasi yang mendiami wilayah yang luas dan bersebelahan. Mungkin sekian saja pembahasan singkat dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kita semua. Sekian dan terima kasih.